Pastikan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Kabulkan di surganya Allah bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudkhuli ma'ashkala hatta yufhama annaka ta'lamu wa na'lamu wa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi an-nur al-mudhhib bin-nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah ya fatah ya ali ya fatah ya ali ya fatah ya ali iftah alaina wal arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma ta'liman istifadah wal ifadah ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin. Ila an qal wa anhu radhiyallahu anhu wa anhu an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus saatu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma umirtu bitasjidil masajid. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya ujur ummati hatta al-qadatu yuhrijaha ar-rajulu minal masjid. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain, muttafaqun alaih. Alhamdulillah, puja dan puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita semuanya bersama pada malam hari ini. Kalau seandainya bukan anugerah dari Allah, bukan rahmat dari Allah, bukan karunia dari Allah, niscaya kita tidak bakal kumpul di tempat ini pada malam hari ini. Betul? Tanya, yang menggerakkan hati kita siapa? Allah. Yang menggerakkan kaki kita siapa? Allah. Yang memberikan nafas sehingga kita punya badan yang sehat, punya iman yang baik, punya Islam yang baik siapa? Allah. Sehingga Allah menggerakkan pikiran kita, hati kita hadir di sini siapa? Allah. Kalau sudah seperti itu berarti ada dalam hati kita, ada dalam jiwa kita, ada dalam sanubari kita isi-isi yang baik. Kira-kira mau jadi manusia yang baik? Manusia yang hebat? Manusia yang dirindukan surga? Manusia yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Ya, ini kebanggaan buat kita semuanya. Ini semata-mata karena Allah, karena Rasulullah, karena cinta kita.
Musim pandemi, orang banyak meriang, yang tiba-tiba penciumannya hilang, kadang bersin, kadang batuk. Corona naiknya luar biasa, nggak ada habis-habisnya, nggak kelar-kelar, nggak beres-beres. Kalau nggak deket sama Allah, nggak deket sama pengajian, gimana kita mau sembuh? Betul lah, betul. Kan kemarin Pak Jawan ngomong ngadain istighosah. Istighosah itu dari kata gota ya butuh, minta pertolongan sama Allah. Ini kayak yang kemarin nih, besok tanggal 3 udah lockdown, Jawa dan Bali udah sepi lagi. Mulai ntar malam, jam 12 malam. Ya, makanya kalian semuanya yang muda jangan sok hebat juga, jangan nantangin, jangan, nggak bagus. Corona kulawan. Apa sih corona kecil gini kan, ngopi terus mati gue. Nggak kelihatan lagi saking kecilnya. Jangan sok jumawa, jangan sok hebat, jangan sok hebat. Kenapa? Karena dalam tubuh kita, amin, virus, bakteri itu kadang masuk. Ada bakteri yang jahat, ada bakteri yang baik. Kalau ada yang bakteri yang jahat, ibarat bakteri yang baik, kotoran kita makan pepaya, keluar pepaya, kita makan semangka, keluar semangka. Nah, itu diolah oleh bakteri, jadilah kotoran. Makanya kotoran rata-rata warnanya sama. Kencing warnanya kekuning-kuningan, ada yang putih kalau lagi sakit, kedinginan, ya. Kuning kalau lagi sehat, kalau kurang minum air warnanya kuning pekat. Kotoran BAB juga gitu. Kalau 3 hari nggak dikeluarin warnanya kayak hitam-hitaman. Ya, kalau udah rusak, pacarannya nggak nyaman, keluarnya kayak air, mencret. Betul? Itu ada bakteri yang baik, ada bakteri yang nggak baik. Ya, kalau kita makan semangka, keluar semangka, repot urusannya. Makan sawit, keluar sawit, makan bakso, keluar bakso, makan cendol, keluar cendol, gimana itu? Coba, ada bakteri yang menghancurkan itu semuanya sehingga kita sehat, sehingga kita baik. Dalam tubuh manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami sungguh ciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Tapi jangan nantangin, jangan nantang. Virus ada, siapa bilang nggak ada? Ya, ada. Tetapi kita jaga iman, kita jaga imun, kita jaga Kalau nggak dijaga imannya, nggak dijaga Islamnya, nggak dijaga imannya, buat apaan jaga imun doang? Imunnya dijaga, tapi kebangsa. Ngaji kagak, sholat kagak, bakti sama orang tua kagak, bakti sama guru kagak, nggak dekat sama Allah, nggak dekat sama Rasulullah, jauh dari para ulama, jauh dari para habaib. Orang itu mah lebih baik mati. Betul? Iya, nggak ada manfaatnya. Lebih baik ya hidup kita dari kecil sampai dewasa, sampai besar pun, sampai mati pun. Dari pagi umpamanya usia masih sekolah, dari pagi sampai sore sekolah. Sekarang sekolah libur. Udah selepas sekolah kuliah, kerja dari pagi sampai sore juga kuliah. Udah punya rumah tangga, udah suami istri, dari pagi sampai sore kerja cari duit semuanya. Hakikatnya nunggu mati. Hakikatnya nunggu kaya miskin pejabat rakyat tua muda juga laki mati, perempuan juga mati. Jangan sia-siakan waktu kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngajak teman kita, ngajak kebaikan, pengajian kan susah. Ngajak ibadah, pengajian itu susah. Ikut mana? Ngaji sekarang temannya Habib. Kalau nggak ngaji, kapan lagi kita mau dapat ilmu? Kapan lagi kita dapat barokah? Kapan kita berada di kebun dari kebun surganya Allah? Apalagi sekarang kan banyak yang majelis belum dibuka, majelis masih belum berani-berani dan lain sebagainya. Inilah momen, inilah kesempatan kita. Satukan visi dan misi kita, satukan iman kita, Islam kita, akidah kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya. Kira-kira betul? Siap? Siap?
Takbir. Ini penting ya. Ini penting buat kita semuanya. Mudah-mudahan wabah virus corona COVID-19 ya, segera dihancurkan oleh Allah SWT. Dipindahkan. Kecil-kecil cabai rawit nih. Ya, kecil-kecil cabai rawit. Kelihatan tapi nyerangnya luar biasa. Jadi lihat rumah sakit sekarang penuh semuanya. Sampai dinaikin losbak berobat di atas losbak. Ya, sampai di luar-luar, sampai di tenda-tenda semuanya. Orang yang sakit biasa-biasa akhirnya mau ke rumah sakit pada takut, pada parno. Kenapa? Takut terpapar COVID. Takut terpapar COVID. Makanya semuanya tidak menafikan kalian bakal kena semuanya. Makanya yang penting jaga wudhunya, jaga rotibnya, jaga sholatnya. Insya Allah, umpamanya kena pun jangan parno, biasa aja. Ya paling sesak nafas. Kalau nggak sesak nafas ya penciumannya hilang, perasaannya hilang. Ya orang flu gimana sih orang flu? Orang batuk gimana sih orang batuk? Orang meriang gimana sih orang meriang kena air? Aduh, langsung merinding. Ya tak ubahnya seperti itu. Cuma perlu istirahat. Minum air putih yang banyak, minum vitamin C, berjemur kalau pagi. Udah seminggu 2 minggu udah kelar beres. Penting jangan dimanjain. Apalagi usia muda seperti kalian semuanya, itu kuat-kuatnya badan, kuat-kuatnya fisik, kuat-kuatnya badan. Makanya mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, Allah selamatkan kita dari virus corona, dari COVID-19, dari segala macam wabah penyakit. Allah jaga kita, amin ya rabbal alamin. Ini barokahnya ngaji ya, barokahnya ngaji itu enak, adem, bahagia ya, nyaman, tenang, pikiran enak semuanya. Bersalawat kepada Rasulullah, enak, nyaman, adem, bahagia ya. Kita ngaji kitab ya. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-saa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Ya. Tidak terjadi kiamat sampai manusia itu banggaan dengan masjidnya. Ya tabahaya ya tafakhar. Ya. Salah satu tanda kiamat yang disebutkan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membanggakan, membesar-besarkan, mengistimewakan rumah Allah, masjid. Namanya masjidnya bagus, tapi tidak ada kajiannya. Masjidnya semuanya kaca, ya semuanya kaca, tetapi nggak ada kegiatannya, nggak ada taklimnya, nggak ada pembelajarannya. Bukan jauh, bukan dekat dari rahmatnya Allah, tetapi jauh daripada rahmatnya Allah. Jadi kalau menjadi tanda-tanda kiamat, orang membanggakan masjid, ya, membanggakan masjid itu salah satu tanda-tanda kiamat. Kalau di kitab Arba'in Nawawi lil Imam Nawawi syarah ya, lil Imam hadis Arba'in Nawawi Imam Nawawi, di situ disebutkan agak banyak, antalidal ummatu rabbataha wa antarul hufatal quratal alata ya. Apa namanya, seorang muda melahirkan ya anak dari majikannya. Kemudian banyak orang wanita memakai baju tetapi telanjang. Ya. Yatawaluna fil bunyan, saling meninggikan bangunan-bangunan. Bangunannya sampai tingkat 100. Itu tanda-tanda kiamat. La ya'rifuha illallah, enggak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka anis saati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada Rasulullah, kapan kiamat? La ya'rifuha illallah, enggak ada yang tahu, hanya Allah. Tapi Rasulullah nunjukin tanda-tandanya.
tanda-tandanya sudah banyak nampak. Tanda-tandanya sudah nampak. Kalau katanya Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad radhiyallahu anhu sekarang 1442 Hijriah. Ya. Ini sekitar perkiraan. Perkiraan. Tapi Allah alam kebenarannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kira-kira 1500 Hijriah. Berarti berapa tahun lagi? 58 tahun lah lagi. Kira-kira itu. Kira-kira. Wala ya'ti yaumul qiyamah illa yaumul jum'ah. Ya, tidaklah lewat hari kiamat kecuali hari Jumat. Ya, hari Jumat. Jadi kalau udah lewat hari Jumat aman udah. Nah, kapannya? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Itu sekedar penafsiran dari para ulama. Lebih kalau sekarang umur 15 tahun, 20 tahun, intik 58 lagi, berarti menangin kiamat. Bisa-bisa menangin kiamat. Kalau usianya habis, belum tentu menangin kiamat. Tapi pada hari kiamat tersebut, ya, pada hari kiamat tersebut tiada yang merasakan kecuali orang-orang yang tidak beriman. Nanti orang-orang yang beriman itu digiring sama Allah Subhanahu wa taala. Digiring, makanannya itu pakai zikir, pakai sholawat aja. Nggak makan. Mereka dengan berzikir, dengan sholawat udah kenyang. Jadi orang Islam itu tidak bakal merasakan namanya kiamat, hanya orang-orang kafir. Hanya orang-orang kafir. Makanya kita semuanya pertebal iman kita, pertebal Islam kita. Makanya ini semuanya penting dipelajari, penting untuk diamalkan, penting untuk kita mawas diri dan hati-hati. Ya. Sekarang masjid luar biasa, bangunannya bagus-bagus, tinggi-tinggi, dari kaca, bahkan kubahnya dari kubah emas juga. Ya. Hal-hal seperti itu ya menjadi bangga-banggaan kepada manusia, bangga-banggaan terhadap bangunan masjidnya, itu menjadi salah satu tanda-tanda kiamat. Tapi kalau seandainya lebih duit saya banyak, saya pengen bangun masjid yang mewah, yang besar. Kalau perlu tingkatnya tingkat 10, pakai lift ke atasnya. Ya, itu gimana? Ya kalau seandainya duitnya pribadi nggak masalah, dan itu memang udah ditafsirkan, diramalkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ya pada tahun di akhir zaman itu ya tatawaluna fil bunyan, saling meninggikan bangunan, membanggakan dengan masjid yang mereka miliki. Oh, masjid saya beda, cakep, besar, bagus, ini segala macam. Parkirannya luas, bisa nampung 20.000 orang. Ya, kajiannya tiap hari dan sebagainya. Tapi kadang-kadang begitu. Ya, kadang-kadang begitu susah untuk melaksanakan pengajian, tabligh akbar, nanti repot ininya, izinnya, pemberitahuannya dan sebagainya. Kadang-kadang hal seperti itu. Ya, hal seperti itu. Makanya semuanya kita ngaji untuk mendapatkan barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah umirtu bitasyidil masajid. Saya tidak memerintahkan, ya, Rasulullah SAW bersabda, saya tidak memerintahkan bitasyidil masajid. Bitasyidil yakni rafa'al bina wa tatwiluhu. Ya, saya tidak memerintahkan untuk meninggikan masjid, ya, zaidan ala qadril hajah wa fihi tabdir li idaatil mal fi ghairi musarrafin syar'i. Meninggikan bangunan, merenovasi bangunan masjid sampai di tingkat 10. Padahal orangnya cuma 100 orang. Masjidnya tingkat 10, itu nggak boleh. Itu tabdir. Itu tabdir. Apalagi melapisin dengan emas. Ya. Melapisin dengan emas, melapisin dengan
berlian, intan dan lain sebagainya, nggak boleh ya. Itu menjadi tabdir, ya. Di sini dilarangnya bukan menjadi sebuah keharaman, tetapi waqala al-jumhur, dalam fikih hadisnya dikatakan innan nahya lil karahah. Rasulullah mencegah itu semuanya, ya. Itu maksudnya adalah makruh. Nggak boleh meninggikan masjid, melebarkan masjid, sampai membongkar ini itu dan sebagainya. Sawa'un kana safi minal mal hakim atau min baitil mal. Meskipun menggunakan harta dari harta, ya, dari harta hakim atau dari harta baitul mal, ya, lihrajil mal fi ghairi wajhihi, karena dia mengeluarkan harta tanpa ada keperluan yang jelas, li'alla yusdilut tasjid al-qulub al-iqbal ala ta'ah wa yathabul usul, ya, biar tidak merepotkan dengan keindahan, ya, keindahan masjid itu hati kita. Wah, sholatnya jadi gak khusyuk. Allah, ini masjid, ya, temboknya aja marmer ini, ya. Jadi menghilangkan khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi huwa ruhu jismul ibadah, yang merupakan khusyuk itu adalah ruh dari setiap ibadah, ya. Wa ala anna dalika min amal yahud wan nasara wa qad amara nabi adam tasabbubi, dan menjadi tanda dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, ya, hal-hal seperti itu bermewah-mewahan dalam gerejanya, dalam saumaahnya, ya, peribadatan orang-orang Yahudi. Jadi semuanya kita sebagai orang Islam, kalau hartanya sendiri nggak masalah, di sini cuma dimakruhkan aja, Tapi daripada bangun masjid satu, lebih baik bangun masjid 10. Mentang-mentang masjidnya dirubah pakai emas, lebih baik masjid bangun 10, bagus. Emasnya digunakan untuk bangun masjid lagi, ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya ujura ummati hatta al-qadah yuhrijuha ar-rajulu minal masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diserahkan kepadaku pahala-pahala umatku. Si Budi pahalanya sekian, sholawatnya sekian. Si Anton pahalanya sekian, sholawatnya sekian. Meskipun nih hadisnya hadis gharib, hadisnya ini yang meriwayatkannya sendiri, ya, hadisnya nggak kuat, tapi nggak apa-apa untuk fadilatul amal, ya. Hatta al-qadatu yuhrijuha ar-rajulu minal masjid, sampai kotoran yang kita ambil dari masjid, nasi apa yang ada di masjid, ya, kita ambil, kita bawa keluar, kita buang ke tong sampah, itu mendapat pahala di sisi Allah, di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan remehkan yang kecil. Ya, Imam Ghazali mendapat keberkahan, kenapa? Karena memberi makan seekor lalat kepada tintanya waktu dia menulis kitab. Tintanya dibiarkan minum tintanya, lalat dibiarkan minum tintanya, sehingga dia tidak berhenti, sehingga beliau berhenti menulis kitab tersebut. Ya, kenapa? Karena pahala itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan surganya Allah. Sepele nggak? Sepele, kecil, sepele, sehingga tapi dengan sepele tersebut mendapatkan barokah, mendapatkan magfirah, mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kecil-kecil tapi cabai rawit, kecil-kecil tapi luar biasa. Jangan meremehkan yang kecil. Ya, kecil tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala besar. Besar menurut kita belum tentu besar menurut Allah. Makanya jangan mencibirkan yang kecil. Kecil kalau dilanjutkan dikumpulin lama-lama jadi banyak. Duit 2000-an dikumpulin, lama-lama jadi banyak. Ya, bisa beli kambing buat motong korban Idul Adha, ya, bisa motong kambing buat korban Idul Adha, ya. Atau ada yang mau beli sapi, ada yang mau beli sapi, ada yang beli kambing, ada yang mau korban di Al-Madad. Nggak masalah, ayo, ya, nggak masalah. Ntar kita bantu potongin, ntar kita bantu bagi-bagi. Ya, jangan korban perasaan aja. Terus dia korban perasaan mulu.
Galau mulu bawaannya. Ya, ente anak-anak muda ya Allah diputusin pacar sekali. Ya Allah ya Rabbi. Udah korban perasaan, udah nangis ya. Alhamdulillah baru digituin doang udah nangis. Jangan ya. Dunia tidak selebar daun kelor, dunia masih lebar, banyak wanita, banyak laki-laki, banyak makhluk-makhluk Allah yang ada di zaman sekarang. Makanya kita semuanya berebut, mengejar semuanya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hal kecil kotoran kita ambil di masjid itu pahala buat kita semuanya. Dan gara-gara yang kecil itu kita bisa menjadi besar. Sekali lagi hadis Wa'an Abi Qatadah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadul masjid wala yajlis hatta yusalli rak'atain. Kalau kalian masuk masjid ya jangan langsung duduk tetapi sholat 2 rakaat. Namanya sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Ya. Masru'iyatus sholat rak'atain liman dakhala masjid. Kalau males atau lagi sholat baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka tahiyatul masjid masru'iyatun fi jamil awqat hatta waqtul khutbah bil jum'ah wa in taqarrar dahul masjid wa hamala ahadits an-nahy an shalat ba'da al-fajr hatta tatlu asy-syams wa ba'da al-'asri hatta tadkhulu shalatil lati laysa laha sababun mutaqaddimun wa qala bi anna ar-rasul lam yatruk at-tahiyyah fi hadhihi al-ahwal. Rasulullah tidak pernah meninggal tahiyatul masjid dalam setiap keadaan ya. Makanya kapanpun waktunya kita dianjurkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Amarullah di dahul masjid wa jalasa wa yakhutub. Meskipun khotib lagi khutbah Jumat dianjurkan kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Wa yakhutubu ayyakuma fa yarka' rak'atain walau siddat ihtimamir rasul biha lamma amara bis shalat asna al khutbah. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasannya sholat sunnah tahiyatul masjid menjadi sholat sunnah yang muakkadah, sholat sunnah yang dianjurkan oleh baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini mendapatkan barokah, mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Allah jadikan kita semuanya pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan di surganya Allah, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dimatikan di surganya Allah bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal